Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzalal Qur'an fi sahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minhum falyasumhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut yang setia hingga yaumil akhir. Alhamdulillah hadirin sidang TV Darussalam yang berbahagia. Pemirsa rahimakumullah, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah masuk di dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan saum, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah berfirman kepada kita semuanya, orang-orang beriman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minhum syahra falyasumhu. Man kana maridun aw ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddati wa litukabbiru Allah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Habibul Karim. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an yang suci di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan pembeda serta penjelas daripada petunjuk tersebut. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barang siapa yang memasuki di bulan Ramadan maka saumlah, puasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia tidak saum, maka dia menggantikan saumnya di bulan yang lain atau di hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Mungkin dari ayat ini yang perlu kita cermati, selain diwajibkannya saum dan di bulan suci Ramadan kita tadarus, kita puasa, kita zikir dan amalan-amalan lainnya, yang kita perhatikan Allah menghendaki kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini adalah salah satu daripada karakteristik ajaran Islam, khasaisul Islam, bahwasanya Islam itu adalah mudah. Islam itu tidak ada keberatan atau kesulitan di dalamnya. Bahwasanya Islam itu jangan diberat-beratkan. Hadillah, tatkala kita ngomong berat, ngomong sulit, ngomong ini bahwasanya ini adalah tidak mudah, mungkin persepsi mudah atau sulit, persepsi sukar atau gampang, ini perlu kita cermati. Bahwasanya satu ajaran, satu aturan Islam bisa dikatakan mudah atau bisa sebaliknya dikatakan sulit. Tergantung persepsi, tergantung posisi. Pertama, kalau kita lihat pada faktor persepsi, artinya faktor individual. Seseorang yang menganggap Islam ini mudah, tatkala dia memang paham Islam, memang mengerti Islam dengan keimanan yang penuh,
Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia saumnya penuh dengan ihtisaban, penuh dengan kesungguhan, benar-benar serius, benar-benar menghayati. Maka saum ini, ajaran Islam ini menjadi mudah baginya. Dengan pengertian, dengan iman yang penuh, Islam ini jadi mudah. Itu persepsi individu. Kemudian ada persepsi, ada kondisi di mana di bulan Ramadan ini kaum muslimin seluruh dunia diwajibkan saum. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelumnya. Maka saumlah orang-orang muslim sedunia, dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dia saum pada bulan Ramadan. Maka Ramadan ini ajaran Islam menjadi mudah. Kenapa? Kita lihat ke sana orang sedang saum, kita lihat ke sini orang sedang tadarus, orang lihat ke sana sedang sholat. Tatkala kita tanya mereka saum, dan dibuktikan nanti tatkala azan maghrib mereka semua datang, mereka semua berkumpul bersama keluarganya di dalam majelis taklim, di masjid-masjid, mereka saum dan akhir buka di masjid. Itu terasa mudah. Kenapa? Didukung oleh faktor lingkungan, didukung oleh faktor situasi dan kondisi yang mendukung. Alhamdulillah, sebaliknya Islam ini terasa sulit, Islam ini terasa berat tatkala dua faktor tersebut lagi. Faktor persepsi seseorang. Pertama, dia mungkin nggak ngerti itu Islam. Apa itu puasa? Apa itu sholat? Buat apa sholat? Buat apa kita saum? Ya, sehingga tatkala dia melakukannya penuh dengan keberatan. Apalagi beberapa orang mengaitkan saum ini dengan produktivitas, mengaitkan saum ini dengan ekonomi, di mana justru pada saum ini mereka pengeluarannya bertambah. Yang tadinya tidak ada kolak sekarang. Yang tadinya tidak ada tajil sekarang. Begitu juga ya, faktor produktivitas, di mana orang saum tidak makan dan tidak minum, sehingga keadaan badannya jadi lemas, kurang tenaga, sehingga apa-apa kalau disuruh kerja lemes, capek, lagi nggak bertenaga, kurang tenaga, sehingga seolah-olah ini jadi berat. Ini persepsi seorang pada masalah ekonomi, pada masalah produktivitas. Dan banyak kita lihat fakta hari ini atau sebelumnya, justru pada saum ini masjid-masjid penuh. Di siang hari ngapain? Tidur, ya, menghilangkan atau menghindari daripada sengatan matahari, daripada kerja, sehingga orang-orang melihat saum ini menjadi satu hal yang memberatkan, tidak produktif, tidak menghasilkan kerja yang maksimal. Maka dari itu, ya, fakta dan realita ini harus kita tanggapi. Fakta dan realita ini harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Jelas, pertama tadi adalah kita mengilmui. Mengapa kita puasa? Puasa ini untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini untuk jiwa kita, untuk badan kita, untuk kesehatan kita, untuk rohani kita. Di mana pada orang-orang yang puasa, Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang derajatnya tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang bertakwa. Jadi saum ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Saum ini meningkatkan kualitas hidup kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia seluruhnya. La'allakum tattaqun. Tatkala dia mengilmui tentang ajaran Islam, khususnya saum, dia paham, akhirnya dia puasa dengan penuh hati. Kemudian saum ini juga, ya, membuat dia, ya, dan keluarganya dan orang-orang sekitarnya merasa bagian yang tidak terpisahkan, merasa bagaimana beratnya orang yang tidak punya uang, tidak bisa beli makanan, beratnya orang yang lapar,
Sehingga dalam keadaan kelaparan dia harus tetap produktif. Kenapa? Saya harus merasakan apa yang mereka rasakan. Saya harus mengalami apa yang mereka alami. Sebagaimana orang yang puasa. Sehingga timbul di dalam jiwa orang-orang yang saum ya adalah solidaritas, ukhuwah Islamiyah, empati dan simpati kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga di bulan puasa ini mereka benar-benar merasakan nikmatnya bersamaan, nikmatnya ukhuwah Islamiyah. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang kalau kita lihat faidah-faidah saum. Sehingga saum ini benar-benar menjadi sesuatu yang mudah, sesuatu yang bahkan diharapkan, sesuatu yang bahkan mereka inginkan untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi orang-orang bertakwa. Demikian pemirsa Darussalam TV yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, Allah memampukan kita berada di bulan Ramadan dan meraup sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya apa yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Pahala, ampunan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.